Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabil Mufrad dari hadis yang ke-728. Ini hadis kedua dari bab tidak disukai atau makruh hukumnya berdoa meminta bala. Silakan. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata, Umayd menceritakan kepada kami, dari Anas, ia berkata, beliau masuk, aku bertanya kepada Umayd, apakah Nabi SAW? Ia menjawab, iya, menemui seorang yang telah kurus kering karena sakit, sehingga ia seperti anak burung. Beliau bersabda, berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu kepadanya. Orang itu lalu berkata, ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, segerakanlah itu di dunia. Beliau bersabda, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya. Atau beliau bersabda, kalian tidak akan sanggup. Mengapa engkau tidak mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu mendoakannya dan Allah Azza wa Jalla menyembuhkannya. Ya. Mirip dengan hadis sebelumnya, cuma ini peristiwanya berbeda. Di situ disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang di mana orang ini sakit sampai-sampai kondisinya sudah seperti anak burung yang kurus. Kenapa anak burung yang dicontohkan di sini? Begini, anak burung itu kan kalau sakit-sakitan, begitu juga mungkin ibunya juga kurang mendapatkan makanan untuk dibawa ke anaknya, sehingga kelihatan kurus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguknya itu bersabda kepadanya, ud'ullaha bisyai'in aw salhu. Berdoalah engkau kepada Allah dengan suatu doa, ya diantaranya meminta agar disembuhkan, aw salhu, atau minta kepadanya apa yang Anda mau minta. Nah, ini juga menunjukkan kalau kita menjenguk orang yang sakit, ini sunnah ya. Bukan sekedar meruqyah, dia membaca-bacakan atau mendoakan, suruh juga dia berdoa. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang ini, kata Anas, Nabi memerintahkan kepadanya untuk berdoa sendiri, bukan hanya mengandalkan doa orang lain. Ya memang tidak ada apa-apa kalau ada orang sakit yang mengatakan doakan saudara kita atau jemaah kita karena sedang masuk rumah sakit, ya kita doakan. Tapi barang siapa yang menjenguknya, itu disyariatkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu juga mengatakan kepada orang yang sedang sakit, berdoa ya. Bukan sekadar mendoakan dia atau mengharapkan doa orang lain, tapi yang bersangkutan juga disuruh untuk berdoa. Ini tuntunan Nabi nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya
yang sakit ini pun berdoa, tapi ya doanya seperti hadis sebelumnya yang dibaca pekan lalu. Dia katakan Allahumma ma anta mu'adzibi ya. Allahumma ma anta mu'adzibi bihi fil akhirah. Ya Allah, azab yang engkau siapkan untukku untuk dijalani di akhirat nantinya, fa'ajilhu fid dunya, segerakan di dunia ini. Mungkin maksudnya begini, daripada saya mendapatkan azab yang kekal di akhirat, lebih baik di dunia ini saja. Karena kalau di akhirat kan kekal ya, tapi kalau di dunia kan berakhir dengan kematian. Coba kalau ada seseorang yang tersiksa dengan suatu penyakit kronis namanya Pak ya, itu akan berakhir dengan sendirinya kalau dia sudah meninggal kan. Dia sudah tidak. Sampai-sampai syair mengatakan itu, mayyahun yashalil hawanu alaihi mali jurhim bimayitin ilamu. Kalau orang sudah terbiasa dengan suatu sifat kehinaan pun mudah untuk menjangkit kepada dirinya. Dia ibaratkan dengan mali jurhim bimayitin ilamu. Mayat kalau dicincang itu tidak merasa sakit karena dia sudah mati. Kalau orang dibius untuk suatu tindakan itu kan sementara, seperti di khitan kan biasanya dikasih suntikan bius ya, sehingga ketika dirobek itunya, kulitnya dia tidak, anak-anak tidak merasa ini. Tapi nanti kalau habis biusnya ya di sini mulai nyut-nyutan nih. Saya tidak tahu khitanan sekarang masih begitu atau tidak Pak. Nyut-nyutan juga kalau malam. Ya dulu kita mah cuma sekejap itu saja. Tapi nanti 1 jam setelah itu sudah menjerit-jerit kesakitan. Ya, dia berdoa untuk disegerakan. Tapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah. Ini perasaan takjub seperti ini, kok sampai segininya. La tastati'uhu, kau tidak akan mampu. Au la tastati'u, kalian tidak akan mampu. Ala kulta, tidakkah engkau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami, lihat ya kami di sini seperti hadis sebelumnya, berikanlah kami di dunia ini hasanatan. Lihat ini hasanatan di sini, kalau kaidah usul fikih itu kalau dalam kondisi nakirah begini menunjukkan keumuman. Jadi bagaimana menerjemahkan kalau menunjukkan keumuman? Artinya apa hasanatan? Coba. Hasanatan artinya kebaikan. Tapi karena ini umum, hasanatan di sini umum. Nah, jadi sebaiknya diterjemahkan segala bentuk kebaikan. Nah, ini juga terjemahan Quran yang ada sekarang itu kurang ini sebenarnya, banyak yang kurang mengena. Jadi kembali ke masing-masing apa yang dia maksudkan ketika dia mengucapkan doa ini, ya Allah berikanlah kami di dunia segala bentuk kebaikan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah materi yang memadai, yang mencukupi, materi yang halal dan agak berlebihan sehingga bisa leluasa untuk bersedekah dan berinfak. Begitu juga pasangan yang bagaimana Pak? Kalau pasangan, ya,
Kalau pasangan yang bagaimana, Pak? Yang soleh dan ya sesuai dengan yang ada dalam niat antum. Kan laki-laki punya selera kan, yang mungkin jumlahnya juga dia minta masuk dalam hal ini. Makanya banyak-banyak mendoakan ini supaya niatnya meminta jumlah yang lebih agar dimudahkan. Ya, jadi waqina dan lindungi kami fil akhir ya, dan di akhirat nanti berikanlah kami segala bentuk kebaikan, pengampunan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Banyak mengucapkan doa ini. Lihat yang meriwayatkan hadis ini siapa di level sahabat, Pak? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga yang meriwayatkan di hadis-hadis sebelumnya dua kali. Anas meriwayatkan di situ dua hadis yang dicantumkan Imam Al-Bukhari dengan jalur sanad yang berbeda. Anas bin Malik ini juga yang meriwayatkan bahwa doa ini yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadis sebelumnya juga itu juga. Siapa ini? Hadis sebelumnya Anas bin Malik juga. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan. Posisi tingkatan surga yang ditempati juga yang paling tinggi, yaitu apa, Pak? Surga Firdaus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meminta. Idza sa'altallaha fas'aluhul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannati wa awsatiha. Karena itulah tingkatan surga yang paling tinggi dan paling menengah. Ya. Waqina adzabannar, dan hindarkan kami, lindungi kami terhadap siksaan api neraka. Ini tuntunan Nabi kepada orang yang sakit ini. Dengan demikian disyariatkan tadi berapa? Disyariatkan menjenguk orang yang sakit. Disyariatkan untuk, maksudnya disunnahkan untuk menyuruh dia berdoa sendiri. Sekaligus kalau kita yang sakit, kita juga berdoa sendiri. Begitu juga diantara doa yang disyariatkan untuk diucapkan adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga di sini wada'a lahu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Mendoakan siapa, Pak? Orang yang sakit. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan menyuruh dia berdoa, lalu Nabi berdoa untuknya. Fasyafahullah, maka Allah pun Azza wa Jalla menyembuhkannya. Ini bentuk keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mengijabah doa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut, Pak. Berlindung dari cobaan. Umar bin Hafs menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata, ayahku atau ayahmu, Pak? Ayahku. Iya. Al-A'mash menceritakan kepada kami, dia berkata, Mujahid menceritakan kepadaku,
Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari derita cobaan. Lalu ia diam. Maka jika ada orang yang mengucapkan demikian, hendaklah dia mengucapkan illa bala'a fihi ala, kecuali bala yang padanya terdapat ketinggian derajat. Ya, lanjut ke hadis 730 Pak, sama ini. Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berlindung dari derita cobaan, hinanya kesalahan, pelecehan para musuh, dan keburukan kodok. Ya, dari dua hadis ini coba antum hitung berapa permintaan di sini untuk dilindungi terhadap apa ini, meminta perlindungan. Dari hadis ini dulu Pak, yang 729 itu di situ Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu terhadap bala. Begitu juga di hadis berikutnya sama darkis syaqa. Apa ini darkis syaqa ini? Yang di hadis 730 Pak ya. Darkis syaqa. Kesengsaraan. Kemudian yaitu yang dua Pak ya, dua. Kalau yang pertama tadi kan 729 hanya jahdul bala ya. Nah, di sini terulang di hadis Abu Hurairah. Yang di atas tadi Amr bin Abdullah bin Ibn As radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan. Kemudian yang 730 Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian syamatatil a'da, yang ketiga nih. Syamata itu begini, bersenang-senang dengan musibah yang dialami oleh musibah yang menimpa orang lain. Itu syamata namanya. Dan sebenarnya ini dilarang. Nah, lebih tidak enak lagi kalau kita kaum muslimin yang mendapatkan musibah lalu diapain namanya oleh musuh nih. Kalau musuh mengumumkan, rasain loh. Gimana ininya? Dilecehkan kan jadinya. Seumpama nih, kita bikin perumpamannya, ada areal kaum muslimin yang dilanda dengan bencana sehingga bergelimpangan mayat. Lalu musuh mengatakan, nah rasain loh. Itu syamata namanya. Bagaimana membahasakan ini? Tetapi kita kalau mendengar berita tentang musibah yang melanda non muslim, apapun bentuknya, mau itu badai, mau itu api, mau itu apapun bentuknya, penyakit juga, kita ini dilarang untuk mengumumkan sikap yang seperti itu. Pada dasarnya, walaupun ada yang membolehkan juga dengan dalil juga, tapi secara adab lebih baik tidak. Ya. Wasu'il qada'i, apa su'il qada'i ini Pak? Ketetapan yang buruk kan?
Kan ketetapan qada Allah itu ada yang baik, ada yang wa qadarillahi khairihi wa syarrihi. Kita harus mengimani hal ini karena Allah yang Maha Kuasa. Cuma doa itu bisa merubah, karena qada itu juga ada yang bersifat mutlak, ada juga yang bersifat apa? Muqayyad. Artinya begini, memang Allah sudah menetapkan ada keburukan, paham ya? Makanya dalam doa kan di dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada yang bisa merubah ini qada kecuali doa. Ada kan hadis begitu? Karena memang al-qada itu dalam akidah ada yang mutlak yang tidak mungkin dirubah. Antum ditetapkan sudah laki-laki, jangan dirubah lagi menjadi perempuan. Walaupun banyak yang melakukan hal itu, tidak bisa sudah, dan lain-lainnya. Begitu juga yang bersifat muqayyad, artinya Allah sudah menetapkan ada keburukan. Tapi dengan berdoa, kalau berdoa ya berarti Allah merubahnya. Tapi kalau tidak ya tidak juga, tidak berdoa ya berarti tidak juga. Paham ya? Nah, makanya di antara doa, coba antum ini, doa apa ini? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Ini nih, lindungilah aku dari ketetapan yang buruk, keburukan ketetapan yang engkau telah putuskan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, karena engkau yang memutuskan, menetapkan, wa la yuqda 'alaika, dan tidak ada makhluk yang mampu menetapkan untukmu. Justru engkau ya Allah yang maha menetapkan untuk makhluk. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la ya'izzu man 'adaita, tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Wala yadhillu man walaita, dan tidak hina orang yang engkau lindungi dan engkau jadikan orang yang dicintai. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la ya'izzu man 'adaita wa la yadhillu man walaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Ya, maha suci engkau ya Allah dan engkau maha tinggi. Boleh ditambah juga, ada riwayatnya, la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat pelarian darimu kecuali hanya kepadamu saja. Doa apa ini Pak? Doa kunut yang diucapkan kapan diucapkan ini? Sebelum ruku. Ya, sebelum ruku. Di sholat witir, kalau sholat witir antum satu rakaat berarti sebelum ruku. Kalau sholat witir antum 3 rakaat berarti pada rakaat ketiga setelah membaca qul huwallahu ahad, sebelum ruku langsung Allahumma hdini fi man hadait. Nah, kalau antum sebagai imam rubah menjadi Allahumma hdina fi man hadait. Ini kunut witir sepanjang tahun ya, baik di dalam bulan Ramadan, baik di luar Ramadan, maupun kedua-duanya. Karena sholat witir itu disyariatkan sepanjang tahun kan, tiap malam. Dan waktunya antara sesudah Isya sampai masuk waktu fajar atau waktu subuh. Nah, ini diantaranya
Wa qini syarra ma qadait, lindungi aku terhadap keburukan yang engkau telah tetapkan. Jadi doa itu, namun ada satu titik yang perlu dipahami di sini. Kan Allah yang menetapkannya. Allah itu sudah maha mengetahui kalau ketetapan ini akan berubah. Allah sudah mengetahui sebelumnya. Allah menetapkan dan Allah maha mengetahui bahwa ini akan berubah dengan doa hambanya, atau tidak berubah karena tidak berdoa. Jadi lebih baik berdoa atau tidak berdoa? Nah, lebih berdoa. Amalkan ini ya, kunut ini, jangan apa? Kan setiap malam kita bisa kunut kan, disyariatkan. Ini sampai-sampai sebagian ulama itu yang anak ingat nih, yang mewajibkan ini sholat witir itu adalah Al Hasan Al Basri. Berdasarkan perintah Nabi, autiru ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran, sholat witirlah kalian. Ini perintah atau apa nih? Al aslu fil amri lil wujub. Begitu juga dipahami dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sejumlah sahabat agar sholat witir sebelum tidur. Itu. Ya intinya begini Pak, anak melihat di Masjidil Haram juga, wah panjangnya, capek itu orang begini, sampai setengah jam doanya. Nah makanya Bakar Abu Zaid, ulama Saudi juga rahimahullah, ada mengkritik ini. Dari mana syariatnya memperpanjang, membuat lelah makmum dengan cara begitu? Memang fasih penyebutannya, tapi posisinya terlalu panjang begitu. Apa iya di ini? Kasihan makmumnya, khususnya makmum dari Indonesia ya. Datang-datang itu kamu. Ya sudah, kalau mau panjang doa di ini. Tapi karena dalam batasan ini Rasulullah mengajarkan doa kunut witir ini, sudah cukup segitu aja. Adapun doa yang lain ada tempatnya lebih luas. Bukan berarti tidak boleh, silakan saja, cuma lebih afdal kita membatasi dengan apa yang dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kalau kita jadi imam ya, aneh juga tuh, terkadang jadi imam taraweh kan ini kan sampai masjid-masjid yang sunat tuh, ini betul tuh. Idealnya kan yang jadi imam itu adalah deretan imam yang biasanya sepanjang tahun kan, tapi kalau Ramadan wah 10, satu masjid itu sampai hampir 20 imam yang mengimami selama bulan Ramadan itu. Nah anehnya yang datang-datang ini biasanya, apalagi yang muda-muda ya, terlalu memaksakan diri memperpanjang doa kunut itu, sementara penyebutannya itu banyak yang kalang kabut. Dia sendiri belum hafal doa tapi sudah berani apa? Posisinya Anda ini sebagai imam, didengarkan oleh orang banyak kan? Nah, jadi lebih baik membatasi apa yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kunut witir ini kunutnya nih witir nih. Adapun doa selain ini ya sudah nanti sesudah ini. Nah, sepertiga malam terakhir. Jadi qada ini ya berubah ya, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Yang mutlak ini ya tidak bisa lagi, tapi yang muqayyad masih bisa berubah dengan doa. Kalau berdoa ya Allah berarti kalau Allah mengabulkan berubah. Kalau Allah mengabulkan kan, tapi Allah kan maha kuasa juga untuk tidak menerima. Ya. Jadi doa itu bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.